Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Atas izin rahmat anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sama Tuhan. Pada tanggal 1 Agustus malam hari ini, minggu malam hari ini, 2021. Ini semua karena kuasa dan kasih Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan selagi Tuhan berikan kesempatan, mari kita ikuti firman Tuhan. Kita jalani apa maunya Tuhan. Sebab kita berasal dari Tuhan. Oksigen saja kita gratis, Bapak Ibu. Saya tidak pernah bayar. Saya tidak pernah diminta sama Tuhan tuh bayar rekening, bayar oksigen. Tapi kalau kena COVID, masuk rumah sakit, oksigen susah bayar. Di situ supaya manusia sadar, Bapak Ibu, perbedaan kalau datang sama manusia bisa sakit hati, kecewa. Tapi kalau datang sama Tuhan, gratis, semuanya gratis. Yang bayar itu kan manusia yang bayar. Tuhan ciptakan seperti beras dari sawah. Apa bayar? Tidak bayar. Gratis dari Tuhan itu. Tapi diolah sama manusia, dijadikan duit. Awalnya gratis semua. Air minum kita gali di tanah, air bayar. Tapi nyuruh orang bayar. Tapi dari Tuhan gratis. Ini bukti nyata. Kalau semua berasal dari Tuhan, gratis. Keselamatan gratis, tidak bayar. Manusia, untung keselamatan langsung Tuhan turun tangan. Bayangkan kalau ada calo-calo, aduh, kita bisa berapa miliar itu bayar tentang keselamatan. Untung Tuhan tidak beli suap, tidak bisa disogok, Bapak ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa hidup sampai detik ini. Semua anugerah Tuhan. Makanya penting di sini harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan harus selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Mati atau hidup semua ada di tangan Tuhan. Apapun keadaan mati, Bapak mungkin meninggal karena COVID atau penyakit apapun, tidak peduli. Yang penting selagi hidup, harus hidup melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, sudah pesen tiket masuk surga. Jadi Bapak sudah book nggak, pertanyaan saya? Book sudah masuk surga. Maka ikuti firman Tuhan. Jalani firman Tuhan. Ikuti Yesus seperti lagu saya sampaikan ya. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Ikut Yesus. Puji Tuhan. Dan sekarang saya mau menyanyi. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya mau menyanyi. Tak terbatas kuasa Tuhan. Karena saya mau ikut Yesus. Saya yakin kuasa Tuhan tak terbatas. Sehingga nanti kelak kalau saya dipanggil Tuhan, meninggal mungkin karena COVID atau meninggal apa, saya tidak peduli, saudara. Yang penting saya dari saat ini sudah bersiap diri untuk berjamu Tuhan. Hidup benar. Itu penting. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup menyenangkan di Tuhan. Jangan tipu sana sini. Jangan nyakitin orang. Jangan berbuat janda boleh. Tapi berbuat baik. Berbuat baik dua hal. Secara vertikal berbuat baik sama Tuhan, yaitu ikuti firman Tuhan. Secara horizontal berbuat baik secara horizontal. Ikuti juga firman Tuhan. Maka Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati Bapak. Nanti saya sampaikan firman Tuhan. Saya mau menyanyi dulu. Amin Bapak ya. Saya mau menyanyi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Amin. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
12 dan 13. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, haleluya. Kuasa Tuhan tak terbatas, Bapak Ibu. Tadi firman ini salah satu ayat menjadi kebanggaan saya, kegemaran saya. Saya kagum-kagum oleh Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Melalui ayat ini saya makin cinta Tuhan. Karena Dia berfirman, ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Dia 12. Tetap 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11, 12, 13. Di ayat 12 dikatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala sesuatu, segala-galanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ayat 13 terakhir. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Memang Dia Allah yang kekal, Allah yang dahsyat, besar, ajaib di atas segala-galanya. Karena Dia sebagai kepala di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Mari saya mau kembali kepada firman Tuhan. Semangat saya. Kalau bicara Tuhan Yesus, Bapak Ibu harus punya pandangan yang sama. Sehat rohani, sehat jasmani. Puji Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan malam ini atas rahmat anugerah Tuhan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, hai ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 terakhir. Hal itu dibuat oleh Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya
Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak ibu saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang setia cinta renungkan firman Tuhan, dan yang setia cinta taat melakukan firman Tuhan. Marilah kita taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kita hidup yang sekali ini hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita punya pandangan yang sama. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah berdaulat, Bapak Ibu ya, punya otoritas penuh atas segala-galanya, termasuk hidup kita. Contoh, COVID-19 ini atas izin Tuhan, kita tidak boleh komplain, tidak boleh berkeluh, tidak boleh ngomong-ngomong macam-macam negatif, tidak boleh. Tapi yang adalah bersyukur kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Ajaib Tuhan, dahsyat Tuhan, luar biasa dahsyatnya Tuhan. Contoh Bapak Ibu renungkan coba ya. Saya kadang terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Contoh saudara, dalam kulit tubuh kita ini kan keluar rambut nih ya. Ini contoh konkret ya. Ada rambut bisa sampai panjang rambut kita ya. Tapi kenapa kok rambut di alis tidak bisa panjang-panjang Bapak Ibu? Contoh ini, termasuk rambut yang ada di jari-jari kita nih. Buktinya nih, ini semua di dalam kendali Tuhan. Coba, kalau Tuhan tidak beraturan bisa aja rambut di alis bisa 2 meter. Jadi nanti ada potong rambut di alis, ditulis di salon. Khusus potong alis, ada? Saya nggak pernah, selama hidup saya nggak pernah lihat itu ada salon potong alis. Pernah alis Bapak Ibu Saudara semua dipelihara sampai 2 meter panjangnya? Atau mungkin bermeter-meter? Ada? Tidak ada itu. Termasuk bulu-bulu kita yang dalam kulit kita. Ya ada yang sampai meter-meter. Nggak ada. Secara otomatis dibuat perbedaan sama Tuhan. Antara rambut yang di rambut, di alis. Semua diatur sama Tuhan. Berarti dahsyatnya Tuhan itu membuat kita kagum-kagum. Itu bukti kebesaran Tuhan. Mari kita takut sama Tuhan. Termasuk oksigen yang kita hirup gratis Bapak Ibu, gratis bayar. Bayar kalau kena COVID, kesulitan oksigen baru bayar mahal. Dikasih gratis itu atas kemurahan Tuhan itu, atas kebijakan pemerintah. Tapi kalau tidak, banyak yang menyalahgunakan, dijual mahal-mahal, oksigen mahal. Termasuk air semua ciptaan Tuhan gratis. Semua yang Tuhan ciptakan gratis. Tapi manusia yang dibikin bisnis, manusia yang bikin bisnis dijual mahal-mahal. Air aja dijual susah. Padahal kalau kita cedok air, ya kita gali-gali keluar air, bayar gak? Saya tidak pernah tuh keluar dari Tuhan rekening oksigen tiap bulan bayar ke surga. Nih kamu dapat tagih. Berapa? Saudara pernah bayar oksigen ditagih dari Tuhan? Tidak pernah Bapak. Oleh itu kita bersyukur sama Tuhan. Keselamatan dari Tuhan gratis. Tapi justru manusia melecehkan kasih dia Tuhan. Termasuk ini. Kita lihat. Ini peristiwa air menjadi anggur atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan. Padahal kalau kita lihat di sini ada Yesus loh di tengah-tengah. Kita bisa komplain ini. Secara manusia. Kenapa kok Tuhan begitu? Tapi kita harus tak paham. Kuasa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu tidak bisa salah. Tuhan itu sempurna Bapak Ibu. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 31. Jalan Tuhan sempurna. Waduh. Oleh karena itu mari kita harus punya pandangan yang sehat. Ikut Yesus harus punya pandangan yang sehat. Kita harus bangun diri kita. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan pikiran yang negatif. Pikiran kita positive thinking sama Tuhan. Ini firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu dahsyat dan ajaib, berdaulat, berkuasa, berotoritas penuh dalam segala hal hidup kita. Termasuk atas izin Tuhan COVID pandemi ini. Supaya manusia bertobat. Saya sebagai hamba Tuhan memiliki pandangan rohani. Supaya manusia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Justru ini cinta kasih Tuhan. Supaya manusia jangan hidup teledor. Coba bayangkan Bapak Ibu. Manusia itu kecenderungan kalau hidup enak Bapak ya. Punya materi, sehat, kaya, sombong manusia itu. Coba saudara sadar. Saudara semua sehat, kaya raya. Manusia ini kalau tidak ada sakit apapun, waduh, main-main dengan dosa. Pasti main-main dengan dosa. Karena terlalu enak, kecenderungan. Justru Tuhan izinkan ini supaya manusia sadar. Terjadi kematian-kematian. Sadar. Supaya takut sama Tuhan. Cinta sama Tuhan. Dan ikuti apa maunya Tuhan. Contoh di sini. Ikut maunya Tuhan dalam cerita ini. Yang pertama, kita harus belajar sabar.
Di ayat yang keempat kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Coba ini, apapun minta waktunya Tuhan. Tuhan tidak bisa diatur-atur, tapi belajar kita diatur oleh Tuhan. Jangan ngawur saudara, bapak ibu nih sama Tuhan. Sekarang konsepnya saya, hubungan secara vertikal, termasuk dengan horizontal. Jangan ngawur. Saudara bisa nggak saudara saling hidup ngawur-ngawuran, seenaknya gitu? Lampu lantas dilanggar, polisi dipukul, semua seenaknya. Bisa ngawur-ngawuran? Dilanggar? Nggak bisa. Ikuti aturan main bapak ibu. Ikuti firman Tuhan yang belanting di sini. Mari kita takut sama Tuhan. Yang pertama kita belajar sabar. Takut sama Tuhan, ikuti waktunya Tuhan. Contoh ini, Ibu Yesus tidak komplain sama Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata di ayat keempat, saatku belum tiba. Ada nggak ayatnya? Ibu Yesus komplain sama, Yesus, kok kan anakku? Kenapa kok jawaban gitu? Kurang ajar kamu yang nggak itu? Tidak saudara, tidak. Ibu Yesus tahu diri bahwa itulah Yesus. Dia hormat sama Tuhan. Malahan dia ngomong di ayat yang kelima. Di ayat kelima berkata demikian. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya apa? Belajar kita taat. Nah, ini yang kedua. Yang pertama, belajar kita sabar. Mohon kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan, punya masalah, kena COVID, jangan kita komplain. Jangan kita berkeluh kesah. Jangan. Lebih bagus dan mohon ampun sama Tuhan. Rendah hati sama Tuhan. Itu jauh lebih baik. Ngomong sama Tuhan. Tolong aku Tuhan. Seperti Ibu Yesus kan minta tolong sama Tuhan Yesus. Semua orang minta tolong sama Yesus. Kita berdoa, tolonglah Yesus, tolong. Kita ini punya apa Bapak Ibu? Kita kuasa apa? Sakit gigi aja bengkak, udah sakit, kita nggak bisa apa-apa. Mau apa kita? Sekarang COVID, nggak bisa napas, udah sesak napas, udah nggak bisa apa-apa. Waktu nggak sakit COVID, sombongnya minta ampun. Coba saudara pikir, banyak orang-orang ya dulu kalau nggak ada COVID, waduh, sudahlah ke gereja nggak mau. Saat sekarang kena COVID, banyak orang nggak ke gereja. Ngawur semua manusia itu. Mari kita kembali sama Tuhan. Yang pertama, ayo kita belajar sabar. Apa maunya Tuhan? Kedua, belajar kita taat saudara. Taat. Dan ketiga, mari kita beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Isilah dengan air. Air bicara firman Tuhan. Marilah hidup kita percaya kepada Tuhan. Artinya, waktu disuruh Tuhan, ayo isi. Harus taat. Sebab saya juga katakan harus taat dan percaya. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan, itu pasti iya dan amin. Puji Tuhan. Mari oleh karena itu, biar kita mau cari Tuhan melalui firman Tuhan malam ini, mari kita belajar sabar. Hormati Tuhan Yesus. Dia berdaulat, berkuasa penuh atas segala-galanya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Bersabar, minta tolong Tuhan. Rendah hati kita datang kepada Tuhan. Dan kedua, kita melangkah dengan iman dan taat. 3 poin ya, kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan kita mau taat. Taat, sabar, taat, dan punya iman. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Karena apa? Bukti nyata di sini, Tuhan campur tangan. Kalau asal kita taat, kita percaya, kita belajar sabar, ternyata air menjadi anggur. Karena kita sudah undang Yesus. Kalau undang Yesus, perkara ajaib terjadi. Yang sakit sembuh. Percaya saja. Kalau Tuhan tidak izinkan semua, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah melakukan pekerjaan kita. Yang penting kita sudah taat. Nanti kehendak Tuhan yang jadi. Jadi hal apapun kita berdoa, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sendiri waktu mengalami cobaan. Yesus yang sebagai manusia mengalami cobaan. Coba saudara baca. Kata Tuhan, bukan kehendak-Ku yang jadi di Matius pasal 26 ayat 39. Ini penting boy. Matius 26 ayat 39. Kata Yesus, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki. Amin. Biar segala sesuatu kita minta kehendak Tuhan yang jadi. Karena rahmat Tuhan besar dalam hidup kita. Dan Tuhan semua berkati kita semua. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Di saat ku
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat istirahat, tapi jangan lupa berjaga dan berdoalah. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.